Assalamualaikum, selamat sore pemirsa. Bioki News hadir kembali menyapa Anda pada sore hari ini dengan kabar terbaru dan teraktual yang akan menemani Anda selama 45 menit ke depan. Kami akan menghadirkan sejumlah kabar dan peristiwa yang ada di Sumatera Barat bersama saya, Siti Fatima Azahra, dan rekan saya, Nadila Rama Fitri. Inilah kabar sore selengkapnya. Festival Pesona Minangkabau yang diadakan di Istana Basa Pagaruyung, Kabupaten Tanah Datar, merupakan event wisata budaya Minangkabau terbesar di Sumatera Barat, yang merupakan puncak dari program unggulan Satu Nagari Satu Event, yang digelar oleh pemerintah Kabupaten Tanah Datar. Berikut liputannya. Festival Pesona Indonesia. Festival Pesona Minangkabau adalah event pesona wisata dan budaya Minangkabau terbesar di Sumatera Barat. Festival Pesona Minangkabau digelar dalam rangka melestarikan nilai-nilai budaya Minangkabau dan mempromosikan pesona wisata dan budaya Tanah Datar serta meningkatkan kunjungan wisatawan ke Provinsi Sumatera Barat. Festival Pesona Minangkabau tahun 2023 menampilkan berbagai atraksi budaya unik yang ada dan masih berkembang di tengah-tengah masyarakat. Seperti pawai budaya, pagelaran seni, pagelaran silat, pagelaran songket, pagelaran benda-benda pusaka, Pagaruyung Fashion Show, pameran ekonomi kreatif, dan berbagai lomba permainan anak nagari. Festival Pesona Minangkabau adalah puncak dari pelaksanaan Satu Nagari Satu Event 2023. Festival ini diikuti oleh kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Siti Nabila. Kali ini saya sudah berada di Baso Pagaruyung, yaitu di mana diadakannya event Pesona Minangkabau. Sekarang saya sudah bersama narasumber, yaitu Kak Pipa. Halo Kak. Kita mau bertanya nih Kak, bagaimana sih proses kegiatan ini Kak? Untuk proses kegiatan pelaksanaan Festival Pesona Budaya Minangkabau 2023 ini dimulai dari persiapan dari pihak panitia. Panitianya itu dari pejabat-pejabat atau pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar. Selanjutnya dilaksanakan rapat sampai tergelarlah acara kali ini. Acara dimulai pada tanggal 6 Desember, yaitu gala dinner untuk menyambut tamu-tamu dari luar Tanah Datar. Selanjutnya juga sudah dilaksanakan pembukaan tanggal 7 Desember kemarin sampai nanti acara berakhir tanggal 10 Desember 2023. Lalu apa aja kegiatan-kegiatan yang ada dilakukan di sini Kak? Kegiatan Festival Pesona Minangkabau kali ini ada beragam kegiatannya, dimulai dari gala dinner seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, terus ada pembukaan yang dihadiri Wakil Gubernur, Bupati, selanjutnya ada pameran-pameran dari UMKM, ada kegiatan pawai, terus juga ada lomba fashion show. Ada kemarin juga Pak Menteri hadir ke sini, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ada juga kemarin telah dilaksanakan acara pengukuhan pengurus Bundo Kanduang sedunia. Apa yang membedakan acara tahun kemarin sama tahun sekarang Kak? Mungkin kalau bisa dijelaskan ya, acara tahun sekarang mungkin lebih spesial daripada tahun sebelumnya, karena tahun sekarang itu dihadiri oleh Bundo Kanduang dari seluruh dunia yang akan mengikuti pengukuhan pengurus Bundo Kanduang sedunia. Itu ada dari 50 negara seperti Malaysia, Thailand, Australia, dan berbagai negara lainnya. Untuk para pengunjung ini dikhususkan untuk orang-orang sekitar sini atau orang luar saja atau gimana Kak? Kalau untuk pengunjung ada yang tamu undangan sampai dari Jawa Tengah ada yang hadir. Kalau undangan dari pemerintah ada yang dari Jawa Tengah, dari Jambi, dari luar Sumatera Barat juga ada. Dan untuk masyarakat umum pasti juga diundang hadir ke istana ini. Oke, baik Kak, terima kasih atas waktunya Kak. Iya. Sekian wawancara kami, saya Siti Nabila, saya kembalikan ke studio.
Pasca erupsi Gunung Merapi, meningkatnya curah hujan yang menyebabkan terjadinya banjir bandang di beberapa kawasan di Kabupaten Tanah Datar, salah satunya di Desa Terindah, Pariangan. Berikut liputannya. Pasca erupsinya Gunung Merapi yang ada di Sumatera Barat pada 3 Desember 2023 kemarin mengakibatkan terjadinya banjir lahar dingin, tepatnya di Nagari Tua Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Banjir lahar dingin tersebut terjadi akibat derasnya air hujan, sehingga volume air sungai di daerah tersebut naik. Banjir lahar dingin tersebut mengakibatkan kerugian material, yaitu sebagian dinding tepian toilet masyarakat sekitar yang rusak. Dan juga pada dusun Koto Pisang, Kecamatan Pariangan, jembatan penyeberangan putus akibat banjir tersebut. Hingga saat sekarang ini, pada Rabu 13 Desember 2023, tampak warga sekitar tengah melakukan kegiatan gotong royong untuk memperbaiki material yang rusak akibat banjir lahar dingin tersebut. Sementara itu, pengamat Gunung Merapi Sumatera Barat memberikan peringatan kepada warga untuk tidak mendekati sungai-sungai yang berhulu di Gunung Merapi. Untuk mengantisipasi terjadinya korban akibat terjadinya banjir lahar dingin tersebut, menurut laporan dari masyarakat sekitar, banjir lahar dingin tersebut berasal dari aliran puncak Gunung Merapi. Banjir ini juga membawa material-material kayu besar yang memberikan dampak kerugian bagi masyarakat. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rabiatul Adawiyah. Saat ini saya sedang berada di Nagari Pariangan, Kecamatan Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Dr. Andus Kardinal MM. Selamat siang, Pak. Selamat siang ya. Baik, Pak. Kemarin kan terjadi banjir lahar dingin di sini kan, Pak. Jadi, apakah ada tanda-tanda saat banjir itu akan terjadi, Pak? Kalau selama ini atau yang kami lihat kemarin ini enggak ada tanda-tanda sama sekali. Enggak ada tanda-tanda, cuma habis hujan besar, hujan lebat, hujan besar kan, airnya langsung besar gitu kan. Itu aja yang kami lihat di sekitar gini. Oh ya, Pak. Jadi setelah banjir itu melanda kawasan ini, apa yang terjadi selanjutnya, Pak? Setelah melanda kawasan ini, kalau di sekitar Jorong Pariangan khususnya, ini kan bisa kita lihat sekitarnya nih ya. Hanya sebagian dinding WC yang rusak. Kemudian tapian mandi kan, itu cuma kira-kira yang rusak di sini. Yang rusak ya, Pak? Tapi kalau arah ke bawah, selain para Jorong Pariangan, itu barangkali banyak itu kan. Oh iya, Pak. Ya, kalau Pariangan kerugian material cuma ini, dan ada satu lagi jembatan penyeberangan yang putus ke dusun kita Koto Pisang di atas sana. Yang di atas sana, Pak? Ya, sudah kembali di sana belum? Belum, Pak. Tapi berkat apa masyarakat, partisipasi masyarakat, hari itu juga siap dibuat jembatan darurat langsung dari bambu kasih jembatan bambu pentingnya bisa lewat kendaraan itulah. Iya, Pak. Terutama kendaraan roda 2 kan. Jadi setelah banjir ini terjadi kan, Pak, apa harapan Bapak ke depannya untuk mengatasi ini lagi, Pak? Ya, harapan kami dari masyarakat setidaknya batang air ini diperbaiki, kalau perlu dibikin seperti setengah paralon gitu kan. Paralon, Pak. Atau kayak pipa paralon yang dibelah dua itu kan. Iya, Pak. Jadi air itu lebih lancar gitu kan, nggak numpuk sana numpuk sini. Sehingga tidak terjadi sehingga tidak terjadi penumpukan batu-batu yang menyebabkan ini kan batang airnya tuh bisa lihat itu kan sangat sempit itu kan. Jadi kalau udah dikasih itu kan lancar semua, sehingga pemandangan sekitar daerah ini juga bagus kalau kita lihat gitu kan. Iya, Pak. Itu harapan kita kepada pemerintah daerah dan semua masyarakat yang datang gitu kan. Baik, Pak. Apalagi daerah kita ini daerah objek wisata ya, Pak. Desa terindah kelima di dunia. Iya, kan? Pak. Baik, Pak, terima kasih atas wawancaranya, Pak. Ya, terima kasih kembali ya. Baik pemirsa, sekian wawancara saya bersama dengan Bapak Kardinal. Saya Rabiatul Adawiyah dan kru yang bertugas kembali ke studio. Sumatera Barat memiliki berbagai macam falsafah dan adat. Salah satunya yaitu Adai Basandi Sara Basandi Kitabullah. Lalu, bagaimana implementasi dan perkembangannya pada kalangan muda saat ini? Untuk mengetahuinya, sudah ada rekan kami, Rizky Sabran Huda, bersama narasumber.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini, kembali lagi bersama saya Rizky Sabran Huda dalam acara talk show BOK News. Kali ini kita telah kedatangan tamu yang sangat istimewa, yaitu Bapak Haji Arisno Datuk Andango, Ketua Elkan Tanah Datar. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Sebelum kita berbincang-bincang nih, Pak, mengenai adat. Jadi di sini saya ingin, karena Bapak ini kan banyak pengalaman dalam masalah adat. Boleh sedikit diceritakan terlebih dahulu, Pak, bagaimana pengalamannya selama ini? Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Saya Haji Arisno Datuk Andomo selaku Ketua Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau Luak Nantuo Kabupaten Tanah Datar. Dalam hal ini akan bercerita tentang masalah adat Minangkabau. Hal ini perlu kita kembangkan hari ini. Banyak para mahasiswa, para tokoh luar Tanah Datar yang berkunjung. Dari perguruan tinggi, ada yang dari UNFAK, dari UIN, dari UIR. Banyak yang sudah datang dari UNAN juga menggali ini. Karena kita sudah butuh sekarang ini. Untuk itu baiklah saya akan mengatakan bahwa adat Minangkabau itu filosofinya, adat itu bersandi syarak, syarak bersandi kitabullah. Ini kenapa dikatakan adat itu bersandi syarak, bersandi kitabullah? Ada ungkapan orang Minangkabau, pinang masak bungo bakarang, jatuh bertimpu silaronyo. Rumah tagak sandi datang, kokoh mengokohkan sadon. Kalau dibicara kita dengan adat dengan syarak, mana yang tertua adat itu dengan syarak? Adat itu lebih tua dari syarak. Kenapa? Dari nenek kita Nabi Adam alaihissalam, adat itu sudah ada dengan bukti alam tak kambang jadi guru. Di mana buktinya? Yaitu waktu wafatnya anak Nabi Adam sudah bertengkar, ya akil dan bakil, yaitu sudah itu tidak bisa untuk menguburkannya. Maka datang seekor burung gagak memberikan contoh. Sudah berkelahi, temannya jatuh, meninggal. Rupanya burung gagak ini memberikan contoh yang teladan, digalinya tanah dengan kakinya, dimasukkan temannya, kemudian didorong dengan mulutnya. Dibegini caranya, itu alam takambang. Jadi adat itu sejak Nabi Adam itu sudah ada. Kenapa gitu dikatakan tadi, rumah tagak sandi datang. Sandi itu yang benar. Tidak boleh dibaca pondasi. Kalau pondasi rumah itu terdiri semen, batu, kerikil. Tapi sandi adat Minangkabau hanya sendi, yaitu batu. Mana sendinya? Sudah berpuluh nabinya dan rasulnya yang benar sendi. Orang berprinsip bahwa Al-Quran itulah yang benar untuk sendinya adat Minangkabau. Berbicara kita dengan adat Minangkabau ini, Minangkabau ini lebih besar dari Sumatera Barat. Kenapa dikatakan terus? Sumatera Barat itu terdiri dari kabupaten sekian, kota medianya sekian. Tapi Minangkabau lebih luas dari itu. Bagaimana diceritakan, mulai dari Riau Lambu, Pesisir 12 Sialang, Balantak Pasi, Lapeh Kadurian, Tepuan Ujo, Sekokoh Pinangkuo, Lapeh ke Rau, 40 lalu ke Aceh, Tigo Sakai, itu Minangkabau. Balang ke Kekininya, Lapeh Kasia, Indragiri, Lapeh ke Johor Baru, Lapas ke Negeri Sembilan, itu mati adat Minangkabau. Malaysia saja menerapkan sistem Datuk Pakir ini yang perlu kita pahami, bahwa adat Minangkabau itu tidak main-main, mendidik, ada tata kerama. Kemudian adat itu, orang sering membaca, adat itu 4 macam. Ada adat sabana adat, ada adat yang teradat, ada adat yang diadatkan, ada adat istiadat. Apa yang dikatakan adat yang sabana adat? Adat yang sebenar adat itu kalau dalam bahasa orang Minang, diansa ndak layu, dibubut ndak mati, ndak laku diundang, ndak langkap dipaneh. Kenapa? Karena adat itu yang dikatakan adat sebenar adat itu semua ketentuan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala tidak bisa dirubah oleh manusia. Itu yang dikatakan adat sebenar adat. Mana contohnya? Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa itu meninggal. Sejak dari Nabi Adam sampai kita sekarang tidak ada orang yang tidak meninggal. Ini namanya adat yang sebenar adat. Jadi kunci intifatinya, intisarinya dari adat sebenar adat itu adalah adat yang ketentuannya datang dari Allah. Adat hidup mati.
pamit undur diri, saya Ini kembalikan adat ke siang dan malam tidak bisa dirubah. Nah, ini adat yang sebenarnya. Yang kemudian adat nan diadatkan. Apa contohnya adat nan diadakan? Adat nan diadakan adalah sesuatu yang dirancang oleh nenek moyang kita dahulu sampai sekarang, guys. Seperti Datuk Prapatih Nam Sabatang merancang adat istiadat itu di nagari itu bersumber demokrasi. Demokrasi mengutamakan musyawarah mufakat. Sedangkan adat yang dirancang oleh Datuk Ketumangguangan itu sifatnya otokrasi, dari atas ada sesuatu dan intinya juga masih musyawarah mufakat. Kedua adat itu dilihat sebentar lalu bertentang, tapi sebetulnya tidak. Maka dengan keduanya itu lahirlah filosofinya adat Minangkabau, adat yang bermusyawarah, mencari mufakat dengan mufakat. Nah, yang kemudian adat yang teradat. Adat yang teradat itu apa yang berlaku di lingkar nagari itu. Nah, apa yang diadatkan di nagari kita. Contoh, seorang penghulu itu meninggal. Di mana dia dikuburkan? Di Pandam pekuburannya. Nah, kenapa? Itu suatu kebesaran. Kebesaran bagi orang Minangkabau itu diadatkan. Kalau tidak perintah Rasulullah, di mana meninggal, di situ dikuburkan. Tapi karena adanya aturan adat, karena dia punya sosok jerami, pandam pekuburan, balumah batanggo, seorang penghulu sebagai kebesarannya dikuburkan di tanah pusakonya atau di pandam pekuburan. Jadi, yang istiadatnya mana? Itu istiadat itu merupakan aturan-aturan yang dibuat di nagari sesuai dengan kehendak masyarakat, seperti adanya kesenian, langgam, tari, banyak macam-macamnya ada yang istiadat di nagari itu. Nah, ya. Jadi untuk itu dalam pengembangan adat istiadat ini di Minangkabau ini ada namanya perangkat adat. Apa yang dikatakan perangkat adat supaya adat itu tegak? Yang pertama namanya jenis yang 4. Jenis yang 4 itu penghulu. Nah, manti, dubalang, malin. Apa penghulu itu siapa? Penghulu itu adalah hulu. Hulu itu memegang tampuk pimpinan. Dia di depan. Kok rundiangnya ka didanga, katonyo ka disimak, buah andainya kan dipakai oleh anak kemenakan. Dia seorang penghulu. Siapa yang penghulu itu? Harus yang berlaku jujur, benar. Nah, jadi dengan istilah penghulu itu adalah orang yang benar. Nah, sesuai dengan penghulu itu sesifat dengan Nabi. Nabi itu kan Sayyidina. Sayyidina itu kan lughatul Arabiyah. Nah, bahasa Indonesia apa artinya Sayyidi itu? Penghulu kami. Maka seorang penghulu itu ada syaratnya. Jadi penghulu yang pertama itu sidik, benar. Yang kedua itu amanah, harus memegang amanah. Yang ketiga fatanah. Fatanah itu harus cerdas. Nah, seorang penghulu itu harus cerdas berpikir bagaimana untuk kemenakan anak dan kembang kampungnya. Yang terakhir, yang keempat, tabligh. Dia harus mampu menyampaikan yang benar. Kulil haq walau kana muran. Sampaikan yang hak itu sekalipun pahit. Ini yang dikatakan pemimpin yang ditunggu-tunggu. Yang kedua, manti. Manti itu adalah penghubung antara penghulu dengan anak kemenakannya, dengan kemenakannya, kaumnya. Nah, manti inilah yang berada di pintu susah. Ke atas iya, ke bawah iya. Dia selalu menyelesaikan permasalahan yang ada dalam kaumnya. Itu yang dikatakan manti. Penghubung atas dan bawah. Maka disebutlah kata manti itu adalah kata penghubung. Menghubungkan antara seorang penghulu dengan kaumnya. Yang ketiga, penghulu, manti, dubalang. Dubalang itu merupakan paripagar. Paripagar dalam suatu kaum, bahkan di suatu nagari. Kenapa? Dubalang itu adalah orang yang kuat. Dia berada di pintu susah, tapi tantangnya mati. Kenapa? Dubalang itu kok karih nyotukia, kok lunak kan nyosudu. Nah, jadi dubalang itu harus jago pemikirannya, memelihara anak kemenakan. Dengan istilah Minangkabau, sasak lah patah, dindiang lah roboh, ayam lah takeo, tapi dubalang lalo. Ya, dubalang apa nama itu? Nah, di dubalang itu harus jago. Apapun yang terjadi, dia sudah tahu. Ini namanya pagaran kokoh. Yang kedua, yang terakhir, malin. Malin itu ada tegaknya di pintu kitab.
Karena malim itu terambil dari kata alama yu'allimu aliman, orang yang berilmu. Dia ahli dengan kitab, pandai dengan nahu, dengan saraf, pandai buat tafsir dengan manti, tahu dengan segala apa hukum syarak dia harus masuknya. Jangan-jangan dia sudah malim, dia malim di kaum itu. Sudah jelas orang Sumandonya sudah jatuhkan talak, dia diam aja. Ini sudah bercerai, dibiarkan saja satu rumah. Itu tidak benar. Nah, itulah yang dikatakan malim, orang yang tahu. Nah, ini perangkat adat namanya jenis yang 4. Ada lagi di perangkat adat itu ada 4 jenis. Apa yang dikatakan 4 jenis? Yang pertama imam. Imam itu di depan, di hulu. Nah, itu makrifat. Karena menampakkan makrifat, awaludin ma'rifatullah. Awalnya kamu mengenal Tuhan Allah. Iman itu harus yang jujur, yang tahu, yang fasih, yang segala macam. Karena menurut negara-negara itu ada imamnya. Imam itu kita harus sadar kalau jadi imam. Kadang-kadang ada pula imam itu yang kerengkang, bacanya tidak lurus, lidahnya sudah kalu, segala macam. Dia tidak mau mewakilkan kepada orang lain. Nah, itu salah. Imam itu kalau di masjid itu ada undang-undang imam itu, selagi ada orang yang tua dari kita silakan. Kalau ada orang tua, tolong yang qori, yang fasih lidah. Kalau tidak, itu apa boleh buat. Nah, jadi, dan ada juga imam-imam adat itu, karena dia imam adat, karena dia tidak mengerti paham, ditegur orang dia salah. Nah, dia ini tidak mau datang lagi, monggo sudah. Ada, itu imam. Yang kedua khatib. Khatib itu adalah memberikan pandangan. Itu tarikat. Kenapa tarikat memberikan jalan? Maka seseorang yang menjadi khatib itu memberikan pandangan, ajakan. Maka salah satu di dalam khatib itu yang merupakan rukun yang sangat penting, tidak boleh tinggal, usikum wa iyaya, berusiat, memberikan usiat. Bukan dalam khutbah itu menghina, mencaci, mengini segala macam, tetapi inti dari khutbah itu ittaqullah haqqa tuqatih, mengajak orang bertakwa. Kadang dengan dunia arus politik, ini dalam khutbah ini si A ini salah, si B ini salah, yang benar ini, itu bukan khutbah, itu ceramah namanya. Khutbah itu mengajak orang kepada yang benar. Sudah ada imam khatib, ada 2, jelas tuh. Yang ketiga Bilal. Bilal itu muazzin. Muazzin itu mengajak. Bukan yang mengajak yang kepada yang benar itu bukan sekadar membaca hayya Allah sholah hayya falah. Mengajak orang saja yang kebenar itu nilainya hampir sama dengan Bilal. Bilal itu kan contoh. Nah, orang mengajak kepada kebenaran. Misalnya orang berbuat salah, jangan, mari kita sholat, mari kita sholat kita lagi. Itu sudah muazzin juga kita namanya. Nah, walaupun secara zahiriahnya muazzin itulah orang yang melakukan azan di masjid. Nah, itu masuk perangkat adat. Lah sudah imam, ada apa? Yang terakhirnya qadi. Qadi itu apa? Kalau dahulu identik dengan P3NTR. Nah, di P3NTR ini sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah. Kenapa diambil alih? Bukan kesalahan dari pemerintah itu sendiri. Yang salah qadi-qadi itu setelah selesai melaksanakan pernikahan orang, berkasnya itu banyak yang tidak dikirim ke kantor KUA. Sehingga banyaklah masyarakat kita yang tidak punya surat nikah. Nah, banyak tidak punya surat nikah. Lihatlah mak-mak kita yang tua-tua itu banyak surat nikah. Kadang-kadang kasihan kita. Hari ini surat nikah itu sudah diperlukan untuk ini, untuk itu. Urus apa saja pakai surat nikah. Kalau tidak tuh dia mulang lagi, disebabkan lagi. Nah, maka untuk itu ada baiknya hari ini penghulu itu dinikahkan hari itu, jam itu saja keluar surat nikah sekarang. Ini termasuk di perangkat adat. Oh, baik Pak. Ya. Mungkin dari pernyataan Pak tadi sudah terjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang akan kami ajukan, mulai dari makna syarak basandi syarak Bahasa kitabullah. Ya, syarak basandi kitabullah, bahwasanya Islam itu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah Pak. Ya. Jadi di sini terakhir Pak, pesan-pesan untuk masyarakat Minangkabau, terkhusus para generasi muda, agar adat ini tidak memudar di kemudian hari. Apa sih pesan yang perlu Bapak berikan kepada para generasi muda tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih.
hari ini kami dari Elkam itulah yang kami cemaskan. Bagaimana untuk mendobrak kali, bagaimana generasi muda ini mau belajar adat. Padahal kita adat ini kokoh. Tahu enggak, kampung saya ini, negeri Pariang ini dijuluki negeri yang terindah di dunia. Apa yang terindah kalau Anda lihat? Pemandangan. Pemandangan itu banyak yang lain lebih indah. Samping indahnya, setelah diajarkan oleh banyak traveler dari Amerika Serikat dan beberapa orang dari negara lain, yang indahnya itu kentalnya adat yang dipakai di sini. Oh, kental adat. Adat itu kental. Kenapa? Kita selalu memberikan kepada anak-anak kita. Hari ini terobosan kita dari Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau, itu insya Allah Elkam Tanah Datar sekarang sudah mulai mencetak tabloid dengan judul 3 Lareh Bangkitlah Orang Minang. Nah, ini isinya nanti itu adat juga. Adat juga sekarang kami keluarkan nggak 1 kali sebulan. Nah, adat semua isinya. Nah, jadi hari ini generasi muda ini harapan kami, belajarlah. Anehnya dia nggak tahu dia jelas dia orang nagari itu. Tapi dia nggak tahu sukunya apa. Mamaknya apa? Datuknya siapa? Dan bagaimana hubungannya dengan yang sekaum dan yang sesuku. Ini hari ini sudah mulai, insya Allah kita akan membangkitkan, mendesak pemerintah untuk memperlakukan kembali budaya alam Minangkabau. Nah, kita ceritakan sekali. Ya Pak, baik Pak. Mungkin itulah sedikit motivasi dari narasumber bahwasanya generasi muda itu harus memiliki kepedulian terhadap adat istiadat di Minangkabau ini sebagai acuan bagi kita untuk menjalani hidup dan kehidupan di masa yang akan datang. Mungkin hanya itu bincang-bincang kami sedikit dengan... sebelum ditutup. Oke, Pak. Hebatnya orang Minang, kalau sekarang kita sudah ada perguruan tinggi banyak. Orang Minang itu mendidik kemenakannya anaknya di surau. Di surau itu dididik yang pertama belajar agama, belajar Al-Quran. Sudah bisa dia belajar Al-Quran, sudah itu belajar alat sembahyang, alat sholat, diperdalam. Sudah sama dapat pula itu diperdalam bidang agamanya. Bagaimana ini agama dalamnya. Maka orang dulu mengatakan, banyak orang dulu itu gaji terikat dan segala macam. Lah sudah dia itu, dia belajar adat lagi. Bagaimana adat istiadat itu dari negari dan segala macam, dia pelajari. Setelah itu dia bela diri lagi. Nah, itulah yang dikatakan silat. Hari ini kan terus sebentar berkelahi orang. Dahulu orang tidak pernah berkelahi karena ada silat. Silat itu aturan tepat dia kena tipis. Aturan tipis tidak ada lagi, dia ketawa aja. Nah, itu sebagai tambahannya. Mungkin hanya itu bincang-bincang kami pada pagi hari ini. Saya sebagai presenter pada pagi hari ini dalam acara Talk Show BOK News bersama Bapak Haji Datuk Andongo, Ketua Elkan Tanah Datar. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan ke studio. Terima kasih rekan kami Rizky Sabran Huda. Pemirsa BOK News akan hadir kembali sesaat lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Kanan. Langsung mak. Sekarang. Atuk mati. Tuh sibuk kenapa Pak mah? Mana embel bang? Salat Pak lah. Mau minyak lah ya bang? Betul lah. Mau minyak lah ya bang? Sebentar lah ya? Setiap lah sudah lah bang. Ini mereka. Allah tuh lah menjanjikan surga untuk umat Islam yang rajin ngerajuan sholat doa. Mudah tulus baliknya, Allah tuh lah menjanjikan neraka untuk umat Islam yang melalaikan sholatnya tuh. Nggak terdengar muazin alam imbau di masjid itu. Oh lai dah. Tuh kok lai balik main ML dulu. Tanggung dah, setiap lai dah. Tuh bisa beko itu. Sholat ini dulu lah. Yalah. Bla.
Pendidikan merupakan pemberian informasi dan pemahaman secara lebih luas oleh seseorang yang berprofesi sebagai guru. Namun, pada saat ini, pendidikan diharuskan untuk diintegrasikan dengan teknologi informasi dan komunikasi dalam penerapannya. Bagaimana efek dari pendidikan pada era saat ini yang serba digital? Sudah ada rekan kami, Rani Adilawati, yang telah bersama dengan narasumber. Assalamualaikum pemirsa BOK News. Kembali lagi bersama kami pada segmen talk show BOK News. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan narasumber yang akan menemani kita pada perbincangan kali ini, yaitu dengan tema tantangan pendidikan di era digital saat ini. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan Ibu Yusra SPD. Beliau merupakan seorang guru yang mengajar di UPT SDN 03 Tabe. Assalamualaikum, Bu. Salam. Jadi gini nih, Bu. Sebelumnya apa sih kesibukan Ibu selain mengajar di SD saat ini, Bu? Ya, Ibu karena mengajar sudah habis waktu dari pagi sampai jam 2:30 ya. Nah, jadi untuk kegiatan tambahan memang tidak ada, langsung pulang. Jadi kegiatan rumah tangga selain dari ngajar tidak ada yang lainnya. Gitu ya, Bu ya. Nah, kan sekarang kita akan ngebahas tentang tantangan pendidikan di era digital saat ini nih, Bu. Terus apa sih, Bu, dampak positif dan negatif dari penggunaan teknologi dalam pembelajaran di era digital saat ini, Bu? Ya, baik. Kalau dampak positif dan negatif dalam sesuatu hal pasti ada ya, bukan hanya untuk perkembangan teknologi saja kan. Semuanya pasti ada plus dan minusnya. Tapi khusus untuk pendidikan itu sepanjang apa yang Ibu amati, memang kalau kemajuan teknologi ini kalau dipergunakan dengan sebagaimana mestinya itu akan lebih bermanfaat, lebih membantu kita dalam misalnya dalam memperlancar, contohnya Ibu dalam pendidikan kan. Nah, itu yang biasanya Ibu membuat RPP itu tulis tangan, kalau enggak dengan mesin ketik, ya kan. Jadi itu kalau dalam dampak positifnya banyak sekali. Misalnya kalau dulu pembelajaran bisa tatap muka, tapi sekarang bisa dengan online seperti yang waktu kemarin pada COVID-19. Itu semuanya anak-anak Ibu lebih kurang 2 tahun itu belajarnya di rumah. Itu kalau tanpa didukung dengan teknologi ini mungkin PBM kita tidak lancar. Apa yang kita sudah programkan di sekolah tentu pasti tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, karena pada saat itu anak-anak kan tidak boleh ke sekolah, ya. Beliau belajar di rumah dengan memakai HP. Itu guru memberikan materi melalui HP. Jadi mau tidak mau anak-anak semuanya mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 kalau SD kan semuanya memakai HP. Jadi itu kalau dalam manfaatnya atau dari segi positifnya. Tapi kalau dilihat dalam segi negatifnya, karena beliau sudah terbiasa dengan memakai HP, ya mulai dari 2 tahun lamanya, itu bukan waktu yang singkat. Jadi pengaruhnya sampai sekarang itu guru merasa kewalahan, ya, karena beliau lebih tertarik memakai HP daripada tatap muka dengan gurunya. Itu sempat Ibu rasakan sampai saat ini, ya. Bagaimanapun menariknya pembelajaran yang sudah Ibu persiapkan ditayangkan melalui Infocus kan, tapi beliau malah entah menerawang atau apa, karena mungkin ini situasinya sudah berubah dari dulu belajar online sekarang sudah tatap muka. Jadi guru semuanya Ibu tanya sama teman-teman kan, jadi
kewalahan lah pokoknya karena sudah terbiasa dengan memakai HP itu. Nah, jadi sudah bermacam-macam pembelajaran kami kemas sedemikian rupa menariknya, tapi tiba di anak memang agak kurang juga lah minatnya dalam fokus. PBM untuk tatap muka, kurang fokus atau apa gitu. Itu dari segi negatifnya. Ya, terus Bu, untuk perubahan nih Bu, perubahan apa saja sih Bu yang ditimbulkan oleh perkembangan teknologi di era digital ini? Perubahan. Kayak perubahan sikap mungkinnya terhadap anak-anak didik Ibu? Ya, kalau diperhatikan bukan hanya di pendidikan, tapi karena Ibu khusus belajar di SD kan, sudah nampak sekali perubahannya dari sikap perilaku dan segala macamnya. Misalnya dia duduk, misalnya rapat wali murid kan ada anak-anak tuh, dia pinjam HP orang tuanya, dia asik main HP, bukan yang kita sampaikan itu yang dia dengarkan. Kita padahal kita menyampaikan permasalahan beliau itu, begini anak kita Bapak Ibu yang harus kita benahi, apalagi sekarang kemajuan teknologi, kita sebagai orang tua harus hati-hati. Kalau tidak nanti anak kita mau jadi apa gitu, karena dia dia cuma ingatnya baru sebentar, ma pinjam HP ma, apa pinjam, nggak boleh terletak yang namanya HP ini di meja kan. Juga bukan anak-anak SD saja, dimanapun kita pergi, misalnya kalau dulu Ibu waktu sebesar-besar anak Ibu nih lah dulu, waktu duduk di terminal atau apa kan kita tegas, dari mana Dek, dari mana Nak gitu. Kalau sekarang kan orang pada sibuk, kadang-kadang keluarganya sendiri di sampingnya nggak tahu. Jadi itu contoh-contoh yang bisa kita lihat dalam keseharian, apalagi anak SD kan. Nah, jadi itu resiko yang harus ditanggung dengan perkembangan teknologi ini. Terus Bu, kalau dari Ibu, kendala dari Ibu sendiri selain tadi memudahkan Ibu dalam melakukan tugas-tugas sebagai seorang guru nih Bu, ada kendala lain nggak Bu yang sulit banget Ibu kerjakan di teknologi yang digital seperti saat ini? Ya, kalau untuk kemajuan teknologi digital ini, Ibu sendiri karena mungkin walaupun sudah tua, tetapi keinginan untuk belajar IT ini memang juga Ibu termasuk orang yang suka enggak mau ketinggalan lah namanya Jadi untuk mungkin tidak semua orang atau tidak semua guru yang seperti Ibu kan, Ibu ingin tahu, ingin belajar, mau nanya, ngetik-ngetik asal-asal gitu kan. Tapi nanti tiba pada nanti tanya kepada orang yang lebih paham. Tapi ada juga teman Ibu yang gaptek ya, gaptek itu semuanya dibayar gitu, mau membuat RPP lah, pokoknya perangkat pembelajaran ini semuanya dibantu oleh orang nanti diupahkan sajalah gitu, dibayar nanti sama orang. Kalau Ibu sebatas Ibu usahakan gitu. Jadi sangat minim sekali Ibu pribadi lah ya menanya sama orang atau mau uang. Kalau uang kan kasihan dikasih sama orang, lebih baik kita belajar kan. Kalau kita belajar itu banyak selain dari kita juga bisa membantu, misalnya ada teman kita yang kesulitan, kita juga bisa bantu gitu. Jadi kalau kesulitan, kalau bagi Ibu pribadi tidak ada, lebih sangat membantu lah, seperti yang Ibu katakan tadi kan, RPP semuanya kalau dibuat dengan tangan itu bukan main, apalagi sekarang dalam era digital nih semuanya serba IT kan. Nah, ini harus dikerjakan besok dikumpul langsung ini. Jadi kemajuan teknologi ini akan terus-menerus lebih maju kan, tidak akan maju. Tapi kalau tidak bisa kita imbangi ya ketinggalan lah kita. Ya, anak-anak kita itu kita harus kasih tahu Ibu tiap rapat wali murid tadi berapa panjang lebarnya tadi waktu Nirma rapor tadi kan kebetulan. Nah, itu jadi orang tuanya memang udah paham, cuma itu untuk aplikasi pada anak memang nggak susah Bu, katanya kan. Baru dikit sudah diambil HP, kadang dia sembunyi di kamar katanya kan. Nah, itulah itu ya. Terus terakhir mungkin nih Bu, apa sih tips dari Ibu untuk
para orang tua di luar sana, atau mungkin lebih ke orang tua baru ya, Iya. dalam memanage waktu anak mereka dalam menggunakan ponsel gitu loh Bu? Iya. Ya tadi memang sudah Ibu sampaikan juga, dari semalam juga Ibu sudah mikir apa lah yang mau disampaikan sama orang tua kan gitu. Jadi Ibu sampaikan, tapi pada orang tua pada setuju kan, mungkin dia enggak terpikir selama ini, Ibu gini Bu, coba Ibu ubah triknya, katakan sama anak, coba nak kamu atur jadwalnya sendiri, jam berapa sampai jam berapa kamu nonton, jam berapa sampai jam berapa kamu main HP, jam berapa, suruh dia buat sendiri program, tulis oleh dia sendiri, nanti patuhi program apa yang dibuat. Sama-sama Ibu, kata Ibu kan, tulis apa yang kamu buat, kamu rencanakan, kerjakan apa yang sudah kamu buat tuh, yang tulis tuh itu. Oh iya Bu ya, nanti akan kami coba gitu. Tadi trik yang terpikirkan dari semalam kan, apalah yang mau disampaikan lagi sama anak-anak ini, supaya anak ini paham bahwa dia belajar itu untuk masa depan. Tapi sekarang sudah agak apa namanya itu, anak-anak sekarang kan nggak tahu dia bahwa belajar itu untuk masa depannya gitu. Gimana kita menjelaskan sama dia, nak ini nak untuk masa depan kamu, mau jadi apa, kita mau jadi dokter, mulai dari usaha sekarang ini, berawal dari sekolah dasar gitu. Itu yang bisa Ibu sampaikan tadi sama orang tuanya kan. Nah, kebetulan tadi yang ngambil rapor orang tua. Berarti tadi Ibu selama di sekolah banyak memberikan tips ya? Iya, tips itu lagi untuk mengatasi itu tuh, pikir-pikir terus. Ibu sudah 10 tahun ke sini inilah terasa. Bukan hampir pensiun nih, tinggal 15 bulan lagi Ibu pensiun kan. Pasnya Maret 2025 Ibu sudah purna bakti kan. Jadi itu yang terasa betul semenjak pakai kemajuan teknologi inilah. Pertama pakai HP ini kan, apalagi sangat terasa gitu sekali ya. Kita jadi guru, kendalanya di situ. Dia lebih ke HP daripada kita sebagai guru. Jadi Ibu bersyukur sekarang sudah hampir pensiun kan. Jadi itu tuh sudah bisa hilang dari dari pikiran gitu, beban-beban yang selama ini yang membebani kita lah sebagai guru ya. Bagaimanapun cueknya seorang anak itu, kita masih berusaha bagaimana anak ini termotivasi, bagaimana anak yang biasanya dia malas sekarang udah mulai berubah-ubah jadi rajin gitu. Kadang-kadang Ibu mikir juga kan, emang Ibu segala macam sudah Ibu coba, misalnya anak yang nakal tuh pura-pura pegang apalah catatan gitu. Ya, siapa nama jam berapa itu, padahal pura-pura aja supaya dia berubah gitu. Jadi sudah segala macam cara dilakukan ya. Tujuan kita kan bukan kan buat anak kita bisa berubah ke depannya. Nah, itu aja. Baik pemirsa, mungkin segitu tips dari Ibu Yusra kepada kita dan juga buat orang-orang tua di rumah yang mungkin nonton. Dan mungkin semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Yusra bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Rani Adilawati, pamit undur diri, saya kembalikan ke studio. Terima kasih kepada Rani Adilawati. Kita beralih pada berita selanjutnya. Sumatera Barat memiliki keindahan yang tidak ada habisnya, yaitu panorama alam dan dari desa terindah yang berada di Negari Pariangan, Kabupaten Tanah Datar. Berikut liputannya. Desa Wisata Pariangan adalah desa terindah di dunia. Desa Wisata Nagari Tua Pariangan adalah sebuah desa indah yang terletak di lereng Gunung Merapi, sebuah gunung api aktif yang berada di dataran tinggi Provinsi Sumatera Barat. Pariangan memiliki topografi daerah perbukitan dan pegunungan dengan udara yang sejuk. Posisi geografis ini juga memberikan anugerah alam yang elok dan subur bagi desa wisata Pariangan, di mana sawah berjenjang memanjakan mata dari lereng Gunung Merapi hingga lembah-lembah yang ada di bawahnya, bahkan hingga ke Danau Singkara. Pariwisata di Nagari Tua Pariangan mulai berkembang pesat dengan adanya publikasi dari Travel Budget USA pada tahun 2012 yang menyebutkan bahwa Pariangan ini sebagai salah satu desa terindah di dunia.
karena hal tersebut memancing rasa ingin tahu dan mengundang wisatawan untuk mengenal Pariangan lebih dekat dan kemudian mendorong akselerasi pembangunan serta pengembangan pariwisata di Nagari Tuwo Pariangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kembali lagi dengan channel BOK News bersama dengan saya Vinti Vinanda dan Maisara. Jadi di sini saya ingin mewawancarai salah seorang siswi dari SMA Negeri 1 Pariangan tentang wisata yang ada di Pariangan ini, yaitu Desa Terindah. Halo Maisara. Nah, jadi sini kakak mau tanya, apa yang membuat kamu tertarik untuk datang ke tempat ini? Saya tertarik untuk datang ke tempat ini karena saya lihat di media sosial, contohnya Instagram, banyak pengunjung yang datang ke sini karena view-nya yang bagus, terletak di atas bukit dan bisa melihat ke bawah dengan bagus. Oh, tuh Maisara datang ke sini tuh kapan aja? Setiap hari sih Kak, soalnya rumah saya di sini. Oh, Maisara tinggal di sini. Berarti kalau misalnya Maisara ke sini tiap hari tuh kadang-kadang sama teman atau sendiri? Sama teman sih, biasanya. Sama teman. Maisara punya harapan nggak untuk tempat wisata Desa Terindah ini untuk kedepannya? Punya Kak, soalnya modul saya lihat di sini masih kurang maju gitu. Kurang maju. Dari segi makanan di sini masih minim ya. Oke, baik, terima kasih informasinya Maisara. Jadi sekian informasi dari Maisara bahwasanya perlu ada kemajuan untuk tempat wisata ini. Sekian informasi dari saya kembalikan ke studio. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada BOK News sore ini. Saya Nadila Rama Fitri dan saya Siti Fatimah Zahra beserta segenap kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.